bisa diperhatikan di sini dari main output saya menggunakan LR ya, main output mixer saya menggunakan LR. Saya masukkan ke input sini, ini inputnya ya, 2 input 4 output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kumbokarno Audio. Oke, seperti yang sudah saya janjikan di video yang kemarin saya upload ya, yang terakhir saya upload kemarin, tentang bagaimana cara pembuatan box ini ya. Box ini berfungsi untuk memparalel output dari mixer ya. Jadi output mixer yang RL ini RL ya, ini saya cabang langsung, saya cabang ke 2 power ya. Seperti di video sebelumnya sudah saya berikan caranya, bagaimana cara penyambungan kabelnya ya, bagaimana cara menghubungkan dari mixer ke box ini lalu ke 2 power. Dan di akhir video kemarin saya juga ngomong mau memberikan cara bagaimana pembuatan box ini ya. Oke, jadi saya ulangi sedikit, box ini berfungsi untuk memparalel output dari main output mixer ini ya, RL ke 2 power ya. Jadi RL ya. Oke, langsung saja akan saya buka untuk dalaman box ini bagaimana sih ya. Nah, ini sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah. Oke, ini saya lepas dulu ya kabel-kabelnya. Oke. Nah, oke, jadi penampakannya seperti ini. Ini bagian input ya. Lalu ini bagian outputnya seperti ini. Ya. Oke, akan langsung saya buka. Kebetulan ini sudah saya buka tanpa skrup ya. Sudah saya buka skrupnya. Ya. Jadi penampakannya hanya seperti ini ya. Simple. Isinya hanya resistor dan kawat email seperti ini. Ya. Oke. Akan saya jelaskan di sini. Sebenarnya ini sama ya. Sama seperti kalau kita membuat kabel ini, kabel ini yang saya cabang ya, yang mono ke stereo. Ada videonya cara pembuatan kabel mono to stereo. Jadi cara menghubungkan mixer ke power itu bisa juga menggunakan kabel jumper atau kabel cabang ya. Nah, kalau tidak memakai kabel cabang, kita boleh menggunakan seperti ini ya. Kalau menggunakan seperti ini enggak ribet bikin kabel ya, sebenarnya sama saja sih. Oke, akan saya jelaskan di sini ya. Pertama kita harus tahu pin XLR ini ya. Pin XLR ini ada pin 1, 2, dan 3 ya. Ada pin 1, 2, dan 3. Di sini ada tulisannya ya. Cuman ini tidak kelihatan ya. Nah, untuk ini yang male ya. Kalau yang ini female ya. Jadi untuk menghubungkan antara satu ini ke dua, satu female ke dua male
XLR ya, ini cukup menggunakan dua resistor seperti ini. Ini satu sisi ya, atau satu channelnya. Ini satu channel. Perhatikan ya, perhatikan. Di sini ada pin 1, 2 ya, dan pin 3 ya. Jadi ini pin 1, pin 2 dan pin 3 ya. Begitupun juga yang di sini. Ini pin 1 ya. Ini pin 2, ini pin 3 ya. Jadi yang kita beri resistor adalah pin nomor 2 ya. Ini adalah pin nomor 2 sebagai input positif dari audio ya. Sedangkan untuk pin 1 ini ya, ini pin 1 ini adalah ground, dan pin 3 ini kalau kita menggunakan input balance dia berfungsi sebagai audio negatif ya. Jadi yang kita kasih resistor itu adalah pin nomor 2 ya, pin nomor 2 seperti ini ya. Untuk resistor kita bisa menggunakan ukuran 100 ohm, 1K atau 4K7 ya. Untuk wattnya bisa menggunakan 1/4 watt atau setengah watt ya. Jadi tidak perlu besar-besar untuk wattnya. Tapi kalau misalkan ada yang 1 watt, kita punya resistor 1 watt dengan nilai yang saya sebutkan tadi juga tidak masalah ya. Jadi yang kita cabang menggunakan resistor ini, saya ulangi lagi, ini adalah pin nomor 2 ya, pin nomor 2 ya. Nah, untuk diketahui ya, kalau kita menggunakan powernya sudah input balance, kita tidak perlu menggunakan resistor. Kita tidak perlu menggunakan resistor ya. Jadi kita tinggal sambung saja. Karena input balance itu sudah ada penguatnya. Sudah ada penguatnya, jadi tidak perlu resistor untuk pembagi ya. Sebagai catatan. Ya. Simple seperti ini. Nah, untuk 1 dan 3 ini bisa dilihat, ini saya menggunakan kawat email ya, yang saya cabang untuk pin 1 dan 3 ya. Jadi penyambungannya seperti ini. Untuk yang satunya juga sama seperti saya jelaskan tadi. Jadi ini pin 1 yang ada resistor pin 2, dan yang tengah ini adalah pin 3 ya. Jadi hanya seperti itu saja cara penyambungannya ya. Oke, jadi hanya seperti itu saja, simple ya. Untuk jack ini, jack Canon XLR ini, saya sarankan pakai yang besi ya. Kalau yang besi itu enak, bisa klik gitu. Jadi masuknya juga gampang, untuk pencabutannya juga gampang ya. Dan bisa terlihat lebih bagus ya daripada yang plastik seperti ini. Untuk harganya, kalau yang besi mungkin ada yang harga 8.000 atau 12.000 itu ada ya. Ada yang 7.000 mungkin ya. Oke, jadi seperti ini, gampang sekali pembuatannya ya, lebih mudah, lebih murah
jika kita menggunakan mixer dengan 2 power. Tanpa aksesoris bisa. Kalau kita mau tambah aksesoris misalkan equalizer juga bisa ya. Jadi seperti ini, mudah dan murah. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Mungkin ada yang bertanya, Om, pakai skema Om, kalau gitu kurang paham. Oke, akan saya berikan skemanya. Oke, jadi skemanya seperti ini ya. Seperti ini pin nomor 1. Pin nomor 1 kita hubungkan ke pin nomor 1. Lalu kita chamber ke sini juga pin nomor 1. Pin nomor 2 kita kasih resistor ke pin nomor 2. Ini ke pin nomor 2 juga di sini ya. Lalu ini pin nomor 3 kita chamber ke pin nomor 3. Untuk yang sebelahnya sama seperti ini ya. Saya kira cukup mudah dipahami ya. Dari penjelasan saya juga mungkin sudah dapat dipahami walau tanpa skema ya. Jadi seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Terima kasih sudah mendukung channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.